Jadi kalau misalnya ustaz misalnya mau nanya sama murid-muridnya, nah sudah apa? Anak. Jadi anak-anaknya Ustaz 30 juz, saya udah paling berapa juz 30 ya? Kira-kira. Masya Allah. Ya. Ustazah ya sudah mengenal apa itu karakter, bagaimana mengelola karakter, bagaimana kalau saya mengatakan manajemen karakter seperti apa. Kalau kita di sekolah alhamdulillah punya kurikulum yang namanya manajemen karakter Islami, ada modelnya, ada sirkulasi pengembangan karakter, ada budaya sekolahnya dan yang lain-lain ya. Dan saya yakin dan percaya di sini juga punya nilai-nilai karakter tersendiri atau apa yang diadopsi, yang jelas pasti dari nilai Al-Quran dan Sunnah pasti ya. Saya juga di sekolah menerapkannya dengan jelas seperti itu. Yang pertama, dengan belajar, dengan ilmu kita memiliki percepatan di dalam kebaikan, di dalam kedosan, di dalam kebaikan yang lain-lain. Karena ilmu, kata Nabi Muhammad SAW ya, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu itu sebelum perkataan dan perbuatan ya. Oke. Ya, ada banyak sekali definisi karakter sebenarnya ya. Ini beberapa dari Doni Kusuma. Karakter dapat dipahami sama dengan kepribadian. Jadi katanya karakter itu sama dengan kepribadian. Sudah tahu karakter itu ya kan, tadi sudah disebutkan. Oke, berarti karakter itu dari mana saja kita bisa menilai? Dari perilaku sehari-hari, kenai manfaat, oke. Bentuk yang terlihat, oke. Terus bisa dari kata-kata, siap. Terus dari tingkah lakunya, oke. Dari ini bisa? Jalan bisa. Oke, cara berjalan. Dari ini Baca bisa. bisa? Bisa. Ini yang saya mau dudukkan dulu. Karena selama ini kita melihat karakter itu, oh dia sabar, dia syukur, dia cinta kepada Allah, dia adil, peduli. Ternyata karakter tidak sampai di situ. Ini semua yang berjalan nih bisa dibaca karakter. Kalau kita sudah tahu apa itu definisi karakter, maka kita dengan mudah insya Allah kita tahu karakter seseorang. Bentuk wajahnya, kupingnya seperti apa, badannya tinggi atau pendek, kurus atau besar, dia sering makan apa, tingkah lakunya seperti apa, dia romantis seperti apa, kalau dia dalam kesendirian seperti apa, kalau di dalam keluarga seperti apa, kalau di dalam sekolah seperti apa, dalam lingkungan seperti apa. Wow, luar biasa Bu. Kalau saya boleh sampaikan, berbicara mengenai karakter mungkin 1 bulan nggak selesai. Itu aja udah sampai mana tuh tadi? Nilai karakter masuk, bertumbuh, bertambah, berkembang. Berkembang itu ada 2, berkembang untuk diri sendiri dan berkembang untuk masyarakat. Ya, sudah paham kira-kira? Contoh, silakan sebutkan 1 contoh karakter apa? 1 aja, yang akhlak. Berani. Ibu tumbuhkan sama saya berani itu. Saya belum berani, saya masih nggak pede, saya masih takut. Ibu atau ustazah menumbuhkannya dalam diri saya. Kira-kira sudah tumbuh? Belum ya? Belum. Melalui proses ya tumbuhnya? Oke. Kalau sudah proses kira-kira akan bertambah? Pertamanya secara drastis atau pelan-pelan dulu? Pelan-pelan. Maka tidak ada orang yang bisa ngomong di depan dengan begitu lancar, dengan berani misalnya, tanpa dia latihan. Nggak ada, itu bullshit tuh. Nggak ada. Tidak ada orang yang dilahirkan kemudian dia berani, ya kemudian dia mentalnya kuat, ada. Kecuali dengan pengaruh lingkungan, ada faktor bawaan juga dan lain-lain hal. Pertama, oke, Bu, pertama kan? Pertama. Kemudian dia berkembang. Ibarat pohon nih, ditumbuhkan benihnya, bertambahlah akarnya, bertambahlah batangnya, oke, bertambah ke atas, kemudian berkembang, ada buahnya, ya, oke, buahnya banyak, dia berkembang, ya kan? Ada orang yang lewat bisa dipetik. Itu
sudah berkembang untuk orang lain. Ya. Kemudian buahnya tadi diambil, ditanam lagi ke tempat yang lain. Set. Ditumbuh lagi. Oke? Bertumbuh lagi, bertambah lagi, berkembang lagi. Mestinya karakter itu agar kita menjadi pribadi yang beruntung, kata Imam Ibnu Qayyim bahwasanya seseorang itu dibagi menjadi 3. Ada yang beruntung, merugi, celaka. Beruntung kalau dia amalnya, perbuatannya baik terus. Bahasa Al-Qur'annya ahsanu amalan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Ya. Bahasa syariatnya ihsan. Anta berubah ke annaka tarah, fa illam takun tarah, fa innahu. Ada yang merugi. Merugi, dia campur adukan kebaikan dengan keburukan. Ada yang sifatnya sementara, ada yang sifatnya permanen. Sifatnya sementara dipengaruhi oleh lingkungan. Sifatnya permanen, hati-hati. Kalau sifatnya permanen, suka mencampur adukan kebaikan dan keburukan, ini nanti jatuh di dalam bahasa agama adalah al-munafiq. Oke? Dalam bahasa agama kita dikenal dengan munafik. Ya, fasid, dia tahu tidak dia kerjakan. Dia tahu, dia campurkan, ini baik, sama aja baik sama buruk, campur aduk. Dan munafik di dalam Al-Quran lagi-lagi disebutkan patut diperangi. Ya, patut di jahilil kuffar wal munafikin, perangi orang-orang munafik dan orang-orang kafir. Ya, jadi di dalam Islam, ya, tidak ada setengah-setengah, tidak ada yang melakukan kebaikan. Ya kebaikan lah semuanya. Saya sudah melakukan kebaikan sesekali, saya inilah. Contoh ya, misalnya. Biasanya dia sering dengar kajian, dengar tausiah dan yang lain-lain semacamnya. Sering mendengar itu. Ya. Suatu saat dia mau refreshing. Saya kalau mendengar kajian terus, refreshing malah. Dengar lagu. Ayo goyang rumah,